Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Sobat TI. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Kali ini balik lagi bareng Fangga. Kali ini kita mau ngadain acara sharing session bareng mas-mas yang ganteng-ganteng ini dengan tema tips dan trik cara lulus TOEFL dan IMCA. Buat Sobat TI yang mungkin bingung atau mungkin belum lulus TOEFL IMCA, mungkin bisa banget lihat dan simak video ini sampai selesai. Mungkin kalau misalnya kamu udah nonton video ini sampai habis, kamu bisa tahu dan mungkin nantinya bisa lolos TOEFL dan IMCA. Oke. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama dua pemateri kita yang udah hadir pada siang hari ini. Mungkin boleh dari masnya yang nasi masuk dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Denny Rizwan, bisa dipanggil Denny, asalnya Apati. Dulu jurusannya itu pendidikan bahasa Arab di UIN oleh Songo sini. Mungkin Oke, Mas Dini dari jurusan pendidikan bahasa Arab ya, pasti udah pasti mau ngebawain soal IMCA. Oke. Nah, pemateri kita yang kedua nih, mungkin monggo Mas bisa dikenali. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tani Maulana, dari Prodi Teknologi Informasi di Jawa Timur. Kenapa saya dulu serinya TOEFL ya, padahal saya teknologi informasi. Mungkin Masnya jago bahasa Inggris. Oke, Mas kalau boleh tahu angkatannya angkatan berapa? Angkatan 2008. Oh, angkatan 2018. Mas Dini angkatan 17. Oke, jadi kita bakalan sharing session bareng Mas Dini sama Mas Fani juga. Gimana sih caranya biar bisa lolos TOEFL IMCA buat kamu yang mungkin sampai sekarang masih bingung nih gimana cara lolos TOEFL IMCA, terutama IMCA ya. Soalnya kan IMCA tuh yang emang agak susah nggak sih? Nah, oke, tanpa banyak basa-basi lagi aja nih Sobat TI, langsung aja kita masuk kepada topik atau materi yang kita bakalan sampaikan pada pada siang hari ini. Aduh, sorry ya. Nah, mungkin dari Mas Fandi dulu kali ya. Nah, gimana sih Mas Fandi itu pertama kali nyiapin diri buat TOEFL? Apakah perlu kursus atau belajar sendiri atau otodidak atau gimana, Mas? Kalau TOEFL sendiri, kebetulan saya itu dulu mondok di pondok bahasa gitu, di asrama bahasa ya, tapi saya lebih bisanya bahasa Inggrisnya. Gitu. Bukan bahasa Arab. Sama saya nggak bisa. Biasanya kan orang mondok bisanya bahasa Arab, emang bahasa Inggrisnya. Itu ya. Siapa ya? Seperti sama sambil belajar atau tidak. Kenapa lebih suka bahasa Inggris daripada Arab? Karena lebih gampang menurut saya. Oh, lebih gampang. Kalau kan tadi kan udah dari TOEFL ya. Nah, sekarang aku mau tanya dari sudut pandangnya Mas Denny nih. Dari sudut pandang IMCA gimana? mungkin persiapannya kalau ini kan biasanya itu kundul ya atau tanpa harakat, sebenarnya gitu. Dan saya dulu emang sama seperti masnya dari pondok juga. Tapi pondokan saya itu salaf. Langsung kan salaf. Kalau biasanya yang bahasa kan modern. Modern salaf itu lebih ke tata cara membaca Arab-Arab yang tidak ada harokatnya seperti itu. Jadi itu lebih kita paham. Pertama itu cara membacanya. Yang kedua itu kemufrodat. Nah, persiapan mufrodat atau kosakata. Nah, kosakata itu yang paling penting dalam IMCA. Mungkin kalau dengan bahasa Arab secara keseluruhan ya, pada kosakata tersebut. Gitu. Oke, berarti yang paling penting untuk belajar IMCA itu dasarnya mufrodat itu dari kosakata dulu, baru nanti masuk ke grammar. Kalau di bahasa Arab ada nahwu sorofnya, kayak seperti itu. Nanti cara membaca gimana, itu kan harokatnya ini dibaca duma, fathah atau kasr, itu kan menggunakan sorof atau nahwu tersebut tadi. Atau kalau lebih tinggi lagi itu ada balago. Oke, kayaknya nih masnya udah hafal banget ya. Iya. Itu. Mungkin mungkin masnya juga udah ada basic dari pendidikan bahasa Arab. Nah, kan dari UIN itu kan juga kita ada mata kuliah bahasa Arab. Nah, jadi mungkin dari Sobat TI juga mungkin pas sekarang atau kemarin udah belajar bahasa Arab tuh bisa diingat-ingat lagi apa aja udah dipelajari. Nah, kalau dari TOEFL nih, biasanya kesalahan umum yang perlu dihindari itu apa aja, Mas? Kesalahan umum biasanya itu sebenarnya ya, kalau yang tak rasakan TOEFL itu nggak sesusah itu. Jadi kesalahannya itu rata-rata orang itu udah pada takut duluan. Pada parno. Nah, jadi sebenarnya kalau sebenarnya TOEFL itu sama kayak bahasa Arab, kalau tahu kosakatanya sama basic grammar aja itu sebenarnya udah cukup.
Oke, berarti nggak usah takut dulu ya, jangan jauh takut dulu. Kadang rata-rata tuh orang-orang kayak udah takut duluan, bahasa Inggris aku nggak bisa. Apalagi kalau misalnya yang teksnya panjang-panjang gitu. Nah, kalau dari IMKA, dari TOEFL kan kayak gitu ya, dari Mas Fadi juga. Terus kalau misalnya dari IMKA nih, ada nggak sih kesalahan dari peserta gitu, Mas? Kesalahan dasarnya mungkin mereka aslinya kalau kita sama ke listening dulu atau istimewa ya dalam IMKA, itu kita harusnya itu triknya atau kesalahannya biasanya mereka mendengarkan dulu. Mendengarkan biasanya pada ketika kita listening atau istimewa itu kan ada prolognya, atau di TOEFL kan juga ada prolognya. Nah, mungkin ketika prolog tersebut kita itu dari awal itu membaca apa yang ada di teks atau membaca pilihan genrenya. Oke. Pilihan genrenya itu dibaca dulu biar langsung kita memahami atau tahu lah ini apa. Setelah itu kita mendengarkan, kan pasti ketika kita mendengarkan ada kata yang ikut atau yang kita serap dari perkataan tadi itu pasti sama, pasti jawabannya gitu. Oh, gitu. Biasanya itu mereka lebih ke mendengarkan dulu, baru membaca soal. Nah itu kayaknya kurang tepat. Dan kesalahannya yang paling banyak itu juga di yang soal-soal kayak menulis atau kitabah itu kan juga kalau di bahasa Arab kan kayak saya itu menggunakannya berbeda. Saya, kamu, kita, orang beda. Kan nata di itu kayaknya rata-rata kebijakan di situ dan kurang teliti. Kan yang sama misalnya nata tak sama ya itu kan yang sama. Biasanya mereka terburu gitu sih. Dan satu lagi tadi ke mental juga. Biasanya mereka takut dulu kan karena melihat tulisan Arab yang tidak ada harokatnya itu juga wah ini apa, ini bacanya apa? Oh, baca ada yang baca Arab aja itu loh, A, fathah A itu aja kan ada yang bisa, lagi nggak ada harokatnya. Dan dari situ sih. Oke, Mental juga harus berarti yang lebih ditekankan di sini kalau bisa untuk dibaca dulu jawabannya. Nah, iya, harus bisa lah. Soalnya nggak salah kan kalau misalnya untuk audio itu apa sih namanya? Listening ya. Nah, listening itu kalau nggak salah cuma sekali doang ya. Nah, Mungkin dibaca soalnya tuh. Nah, soal dan jawabannya itu yang penting. Nah gitu Sobat EI. Jadi kalau misalnya kamu lagi di TOEFL maupun IMKA, kamu jangan takut duluan. Pokoknya harus pede aja gitu loh. Dan juga kalau misalnya dari IMKA tadi kan tipsnya mungkin bisa dibaca dulu nih jawabannya, dicermati baru nanti bisa tahu tuh dari listeningnya gitu. Pokoknya diambil atau dipilih kata yang paling sesuai atau paling mendekati ya. Misalkan kata-kata yang bersama kayak penyebutan dot, nah itu kan shin, nah itu kan bersama semua itu mungkin dipilih yang paling mendekati. Oke, Untuk kita bisa salah. Nah, kalau misalnya dari Mas Fani nih ya, ada nggak sih teknik atau cara kita biar nggak gugup kalau misalnya nggak di TOEFL IMKA, TOEFL dia terutama? Kira hukum. Sebenarnya kalau emang persiapannya mateng, tahu dasar grammar, paling nggak dasar grammar dulu yang ada di tenses itu ada 5 tenses, simple present, simple past, present continuous, present perfect, sama simple future. Intinya 5 itu ngerti, ada di part of speech dan juga kosakata. Kalau dari situ udah paham dan juga siap, otomatis ketika tes aman lah ya. Itu juga sama untuk yang listening tadi, triknya sebenarnya sama. Kalau di TOEFL itu kan ada 3 section, ada yang percakapan singkat, ada percakapan panjang, sama ada orang kayak pidato, kayak pidato gitu. Intinya sama ketika pas kalau di TOEFL itu awalan itu pasti ada direction, arahan mengerjakan. Nah, pada saat itu ada sekitar 1 atau 2 menit itu bisa baca-baca dulu soalnya, jawabannya. Nah gitu ketika baru jadi ketika udah baca jawabannya otomatis kan udah tergambar itu jawabannya. Ketika udah ada soal otomatis kita dari situ. Jadi kan mungkin kalau buku itu lebih ke persiapannya sih. Berarti harus lebih banyak kita menguasai tenses, juga harus kita menguasai kosakata ya. Selebihnya sama ya kurang lebih kayak IMKA, berarti kita harus juga cermati dulu jawabannya baru kita baca soalnya atau dengerin listeningnya gitu. Nah kalau misalnya dari Mas Denny nih, itu gimana tuh kalau yang kita tidak gugup? Mungkin pertama
sama, aslinya semua sama kan karena ini bahasa. Soal bahasa itu kan harus dalam diri sendiri tuh kita harus pertama kan percaya diri, percaya diri dan tidak takut duluan. Dan yang paling penting itu juga kita harus mempersiapkan materi. Walaupun kita mau gelar trik dan tips seperti apapun, tapi kita tidak memiliki dasar, kayaknya itu mustahil. Atau kita cuma mengandalkan hoki, kayaknya kurang tepat ya. Tapi juga ketika kita memiliki banyak materi, kita tahu semuanya tentang tadi. Kalau di Arab kan ada nahwu, shorof, ada kalam juga. Kalau maharunnya itu ada kalam atau kemampuan untuk kalam, istima, kitabah dan qiraah, itu kita mengasah semua. Tapi ketika hari kita gugup, kita grogi, itu juga akan hilang semua. Dan yang penting itu kesehatan juga, kesehatan jasmani dan mental itu mungkin. Ketika contohnya ketika kita mau besoknya tes itu diharuskan jangan sering bergadang sampai pagi dan jangan menganggap mudah ya, kita anggap biasa aja gitu aja, jangan terlalu menyepelekan, itu juga penting. Oke. Nah berarti mungkin itu ya dari Mas dari tipsnya itu jalan sampai nyepelein lah nyepelein. Nah kan mungkin dari para mahasiswa juga nih ya, ada juga tuh yang dia tuh emang malas banget buat belajar, tapi kalau misalnya pas udah mau hari HTS misal TOEFL IMK gitu, dia baru mau belajar tuh. Ada nggak sih mungkin dari Mas Fani dulu nih cara buat belajar efektif dalam waktu yang singkat itu? Mungkin sekalian sama semua itu ya. Tadi kan kalau di TOEFL kan ada listening, structure, sama reading. Structure kan reading. Oke, supaya kayak apa sih? Tahu itunya langsung tak jelasin aja triknya gitulah. Untuk listening itu di yang section pertama itu kan ada yang dua orang obrol. Jadi biasanya itu cuman satu orang satu kalimat gitu. Biasanya cowok cewek. Itu fokus ke orang yang kedua. Jadi ketika emang orang pertama ngomong nggak denger itu nggak apa-apa. Mungkin masih mahamin soal fokus ke orang kedua. Pertanyaannya pasti situ. Jawabannya pasti ada di orang kedua. Seringnya. Lalu jangan memilih jawaban yang disebutin. Misalkan tadi gimana? Contohnya itu misalkan orang kedua ngomong ada kata eat, makan gitu. Di abjad di pilihan gadanya ada eat, kemungkinan jawabannya bukan itu. Oh gitu. Kalau itu seperti itu. Jadi biasanya kalau di jawabannya itu yang kata-kata lainnya gitu. Oke, lain misalkan eat bisa jadi breakfast, sarapan, atau makan siang, lunch seperti itu. Oke. Lalu kalau yang listening yang panjang itu, yang obrolan dua panjang itu harus tahu dulu di awalnya itu mau ngobrol apa. Nah, jadi dari situ nanti ngerti. Kayak misalkan ngobrolin tentang pekerjaan, ada orang meeting, jadi kan tahu ayat tempatnya di mana, sedang membahas apa. Lalu yang yang pidato ini emang agak tricky, agak panjang ya, susah ya. Jadi lagi-lagi kembali ke kosakata kalau yang panjang dulu. Jadi maksimalkan di yang 1 sama 2 dulu yang orang ngobrol itu. Nanti soalnya kalau yang listening itu kan ada 50 soal, yang orang ngobrol itu kalau nggak salah ada 30. Yang ngobrol pendek itu 30, ngobrol panjangnya 10, lalu yang pidato-jatuhnya berarti maksimalin yang orang ngobrol tadi ya, di orang yang ngomong. Jadi kalau listening sering-sering dengerin lagu bahasa Inggris. Oke. Listening berarti kamu harus sering dengerin nih Sobat TI lagu-lagu bahasa Inggris juga. Dan juga jangan tricky gitu kan. Ya jangan kena jebakan lah soal kalau misalnya IMKA kan tadi dibilangnya kalau misalnya yang keluar dari listening itu ya berarti jawabannya itu. Tapi kalau misalnya TOEFL beda. Sama itu ya itu. Tadi kan listening yang belajarnya gitu. Mungkin persiapan nyari jawabannya ya berarti ya kan belajar nggak mungkin 1 malam kan. Iya. Terus kalau yang structure itu jadi di grammar. Misalkan emang mepet banget gitu. Kemarin-kemarin malas belajar, terus malah belajarnya H-1. Belajar di persiapan di subject and verb agreement. Nah itu tuh subject and verb agreement. Jadi intinya itu dari situ tuh kamu mencari mana subjek sama kata kerja. Ketika structure kamu bisa itu, kemungkinan lebih gampang asing.
Berarti tadi ya yang dikasih tahu sama Mas Fandi itu bisa kamu apa ya beratnya pendalaman lagi gitu loh untuk kosakatanya terutama Terutama masyarakat. Yes. Nah kalau dari Mas Denny gimana nih kalau misalnya yang IMK? Kalau IMK itu kita mungkin sering-sering berlatih lah. Atau kan biasanya ada kayak contoh soal tahun-tahun kemarin, atau kalau nggak soal template soal dari IMK tersebut. Aslinya IMK itu terinspirasi dari TOEFL. Aslinya TOEFL dulu baru ada IMK. Sebenarnya seperti itu. Di Win ini kayaknya di semuanya sih di Indonesia lah. Karena dulu kalau yang pertama kali ada standarisasi tes untuk bahasa Arab itu di Win Jakarta, itu namanya TOEFL. Nah, ini terinspirasi dari TOEFL tadi itu, dan universitas yang lain ya, terutama yang Islam itu baru mengikutinya. Nah, karena soalnya ya di les itu nggak ada standarisasi untuk bahasa Arab. Ya. Caranya apa? Yang pertama itu kita harus tadi kan kalau di listening itu kan harus yang berbeda. Kalau istimewa itu istimewa juga sama. Yang pertama juga percakapan pendek, ada percakapan panjang, dan yang kedua itu ada kalau tadi kan kayak berita. Kalau di bahasa itu lebih ke berita sih. Ya, bukan orang kayak monolog gitu. Berita dibacain ya, kayak orang baca monolog kayak gitu. Dan kalau di IMK itu kayaknya lebih ke tadi. Apa yang kau dengarkan di situ, dengarkan dengan sakma. Contoh biasanya itu kan kita bahasanya contoh asyikafah atau itu wartawan. Nah kita itu biasanya situ tentang wartawan. Wartawan itu kerjaannya apa? Biasanya membuat koran atau mencari berita seperti itu. Itu beritanya keluarnya berapa bulan sekali atau berapa seminggu sekali atau tenggat waktunya apa, dan wartawan itu kerjanya di mana seperti itu. Itu untuk yang biasanya orang yang kayak tadi monolog. Yang percakapan sama seperti itu, biasanya itu jawaban ada di orang kedua. Soalnya orang pertama itu cuma bertanya ya. Biasanya kayak gitu. Kayak kamu habis dari mana? Biasanya contohnya seperti itu ya. Contoh percakapan yang simpel. Saya habis dari mall. Nah, contoh gitu. Biasanya itu nanti pertanyaan juga seperti itu. Tadi orang kedua atau contoh kita artikan Z dan Ziad. Nah, Ziad itu bertanya kepada Z. Z, kamu tadi dari mana? Biasanya soalnya kayak gitu, dari mall. Nah itu pokoknya yang kita dengarkan itu persis seperti apa yang bisa kita jawab. Nah kayak gitu. Kalau di itu istimewa. Kalau di bahasa Arab tadi kan ada itu struktur ya. Struktur kalau di bahasa Arab ada ungkapan-ungkapan ke bahasa Arab. Contoh yang mudah kita ada ahlan wasalan gitu, jawabannya ahlan bi kayak gitu. Atau contoh Indonesianya ayahku sedang bekerja. Nah, itu jawabannya gimana ya? Semoga Allah memberkati atau semoga Allah melancarkan kerjanya seperti itu. Atau biasanya itu bahasanya salawau, itu kan perempuan biasanya kan Zainab itu tadrusu, Zainab belajar tadrusu al-arabiyah kayak gitu kan. Zainab belajar bahasa Arab, atau Zainab tadrusu al-arabiyah. Biasanya titik-titik itu nanti laki-laki ya kan, kayak gitu. Biasanya kan laki-laki berarti contoh Zaid berarti itu Zaid ya terusu. Biasanya kan kayak gitu aja kalau di bahasa Arab. Itu juga maksudnya ke tadi ke sorfiahnya, kenawiannya. Itu dinamakan mungkin segot kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Untuk menyamakan apakah itu menggunakan orang pertamanya laki-laki atau perempuan, nah kayak gitu. Orang kedua laki-laki perempuan, itu orang keduanya itu dua orang atau banyak kayak gitu. Itu dalam bahasa Arab lebih jelimet sih kayaknya ya, lebih teliti, lebih banyak gitu kayaknya. Kalau kan beda, kalau di bahasa Indonesia kan kita kamu ya kamu. Kalau di bahasa Arab tuh ada kamu laki-laki, ada kamu perempuan. Itu penggunaannya tadi ada yang ya dan ada ribina kayak gitu. Mungkin itu untuk yang di nawiannya. Dan yang soal yang berikutnya biasanya kan bacaan. Nah, tes bacaan itu mungkin kalian kalau tes bacaan kan biasanya banyak untuk menanggulangi waktunya atau trik dan tipsnya itu seperti tadi, baca jawabannya dulu atau baca soalnya dulu, itu menjawabnya ke apa kayak gitu. Mungkin langsung ke jawaban. Pasti di dalam bacaan ada semua. Kalau di IMK itu semua yang ada di bacaan ada. Itu untuk bacaan yang banyak kayak gitu kan. Itu kalau di bahasa Arab itu atau di IMK namanya itu maharah qiraah kayak gitu atau membaca. Dan mungkin setelah itu kan nanti ada menerjemahkan. Nah menerjemahkan itu mungkin triknya satu,
kalian harus tahu benar salah satu kosakata dari apa yang harus diterjemahkan. Nah, contoh gitu. Biasanya itu harus sama semua, tapi harus kalian tahu dan tahu tadi. Kalau laki-laki itu makanya ya apa ta kayak gitu. Itu untuk menggunakan yang terjemahkan harus satu aja lah mufradat yang kalian tahu. Kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada mengurutkan gitu kan, mengurutkan biasanya itu pasti ada. Mengurutkan itu juga kalian harus membaca awalnya dulu. Kalimat pertama ini bahas apa? Memang harus itu memperbanyak mufradat sih dari semua bahasa apapun kayaknya mufradat. Soalnya kalau kita contoh lah kita tahu mufradat tapi nggak tahu kayak tadi di sentence atau di grammar dan di nahwu atau sorfianya, minimal kita tahu ini mengarahnya kemana, kayak gitu. Untuk yang sentence dan atau nahwu ya itu kan masih bisa mengikuti gitu. Ini bisa juga. Aku menambah tadi yang reading benar lagi gimana tuh Mas? Reading berarti kan kalau itu yang qiraah tadi yang bacaan biasanya itu ada 1 atau biasanya 1 sampai 3 paragraf. Ya, dan Tips ngerjainnya itu lebih ke baca soalnya dulu, lalu baca jawaban. Kalau di TOEFL itu baca soal, kamu baca jawaban. Kalau udah nemu jawaban di soal selanjutnya, kamu bacanya jangan dari awal. Jadi misalkan kamu nomor satu biasanya kan buat topik paragraf. Itu kalau topik paragraf kemungkinan besar ada di kalimat pertama paragraf pertama. Itu nah, misalkan nomor 1 udah nemu ada di kalimat 1, 2. Nah nomor 2 mau ngerjain nomor 2 baca dulu soalnya apa. Berarti bacanya jangan dari kalimat 1, 2 lagi, langsung dari kalimat ketiga. Itu untuk reading. Nah mungkin dari tips yang udah dijelasin sama Mas Dery maupun Mas Fani ini bisa diterapin buat kamu yang mungkin pengen tuh sistem kebut semalam gak ada waktu juga buat belajar gitu kan, belajar materi gitu. Nah mungkin lanjut nih Mas ya, kan kalau misalnya dari TOEFL maupun NIMCA itu ada listeningnya. Nah gimana cara kita biar itu bisa peka gitu soal listeningnya gitu loh, ibaratnya kayak meningkatkan keterampilan mendengarkannya gitu. Gimana dari tadi kan TOEFL ya, dari Mas tadi itu. Kalau mungkin kita meningkatkan itu istimewa ya kalau di MK itu mungkin kita pertama harus mempersiapkan sering-sering membaca atau mendengarkan hal yang berupa Arab seperti lagu Arab. Arabnya mention kan, tapi agak kayak Inggris, campur kayak gitu, atau qasidah itu juga Arab. Atau mungkin kalau kita lebih ingin ke tahap selanjutnya itu mendengarkan berita Arab, kayak gitu. Atau di channel Arab kan banyak atau seperti Al Jazeera kayak gitu. Pokoknya itu atau berita di radio yang Arab juga bisa. Atau kalau kita lebih atau pemula, mungkin kita itu lihat YouTube langsung kita tamati. Yang untuk anak-anak aja lah, mufradat untuk anak-anak. Kayak cerita kan lebih pelan biasanya, itu bisa kita dengarkan terlebih dahulu. Sering-sering berlatih lah. Ya kalau kita juga harus tahu tahap kita. Kita mulai dari mana? Kita ini tingkatannya sampai apa gitu. Kalau masih pemula ya kita yang itu bacaan yang pelan-pelan kayak di MI gitu mungkin. Atau MI belum ada sih, di MTS ya. Di MTS itu sudah ada kayak istimewa tapi yang pelan-pelan kayak Ana Muhammad dan kayak gitu. Di MK kan agak cepat. Nah itu kayaknya bisa kita pelajari lewat yang tadi, lewat lagu atau lewat yang berita-berita Arab kayak gitu. Lebih advance gitu guys. Nah, mungkin kalau misalnya sobat TI yang sering dengar lagu Arab nih ya, mungkin itu juga bisa jadi referensi ya. Kalau selama ingin tahu, contoh kan ini lagi bulan Maulid ya, itu kan Arab semua. Kalau ya Robi ya, kita harus tahu juga artinya gitu. Ingin tahu lah ya Robi artinya apa ya gitu. Kan ada HP, kita langsung bisa cari di terjemahan gitu. Ya Robi Soli ya itu artinya apa kayak gitu kan bisa. Nanti untuk menambah kosakata kita dalam berbahasa juga itu. Tapi kalau biasanya di istimewa kan kata-kata itu atau ilmunya itu iptek kayak gitu, kayak atau isu-isu kontemporer kayak gitu kan. Biasanya perang atau biasanya tentang tadi wartawan, tentang pesawat atau kayak gitu, itu bisa atau kita itu membaca dulu baru mendengarkan juga bisa, atau mendengarkan dulu apa yang ada di berita-berita itu bisa. Oke. Jadi selain kamu dengar lagu juga bisa kamu dengerin kayak qasidahan, bisa asal dengerin berita Arab kalau misalnya emang rajin ya, atau itu hurufnya biar
tahu gitu kan, biasanya hurufnya agak sama sih dalam bahasa Arab itu. Yang agak sulit membedakan huruf-hurufnya tadi loh. Sama-sama sin, S sama-sama S aja, itu ada short, ada fa, ada shin gitu. Banyak ya. Ya ada banyak. Nah kalau misalnya dari TOEFL sendiri nih, apakah sering dengar lagu juga berpengaruh, dengar lagu Inggris atau apa mas? Berarti kan apa terbiasa listeningnya ya, terbiasa mendengarnya itu ya. Kalau ini diajarin guru saya dulu, kalau dengerin lagu sambil baca liriknya. Iya. Jadi sambil dengerin lagunya Bruno Mars atau siapa lah gitu, sambil baca liriknya. Setelah hafal lagunya, berarti lu udah tahu liriknya itu hafal. Coba cari tahu artinya. Nah itu. Terus juga bisa nonton film. Mungkin kalau misalkan emang nggak ngerti ya, film kan film yang luar, film Inggris gitu, yang bahasa Inggris, mungkin pertama masih subtitle Indonesia. Iya benar. Ketika filmnya udah tahu jalan ceritanya tentang apa, ketika mau rewatch lah, mau nonton ulang, bisa itu subtitlenya yang bahasa Inggris. Oh gitu. Itu sambil belajar kosakatanya. Kayak situ kalau ini. Itu juga bisa, ya benar, buat listening juga ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal gimana sih cara ningkatin kepekaan kita soal listening nih. Nah, kalau misalnya dari referensi buat belajar TOEFL IMCA sendiri, ada nggak nih dari Mas Fani dulu, dari TOEFL nih? Buku, mungkin dari buku atau dari artikel atau segala macam. Kalau saya belajarnya dari buku. Ada buku itu namanya Cliff TOEFL. Oke. Itu covernya pokoknya warna kuning. Kelihatan tuh. Itu Cliff TOEFL. Cuman bukunya itu bahasa Inggris isinya. Tulis saja. Full Inggris ya, Full Inggris. Tapi benar ketika emang kamu mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Arab juga, jangan belajar terjemahnya. Jadi ketika kamu belajar bahasa Inggris tapi belajarnya terjemah, sama anjing. Belajarnya bahasa Indonesia dong. Iya benar. Jadi ketika emang itu Cliff TOEFL, itu isinya full tips ngerjain TOEFL. Oke. Tapi dalam bahasa Inggris. Jadi ada structure itu yang tadi saya bilang, subject verb agreement saya tahu dari situ. Terus ada listening juga saya tahu dari situ juga. Sama di situ nanti ada dari buku itu tebel, setengahnya itu latihan. Oke, berarti juga banyak latihannya banyak gitu ya. Oke. Mungkin bisa dicatat nih Sobat TI, kalau misalnya emang mau nyari referensi bisa di buku Cliff TOEFL ya, yang tadi dibilang sama Mas Fadi. Nah kalau dari Mas Dadi yang gimana tuh Mas untuk IMCA-nya? Mungkin kalau IMCA sendiri kan belum ada kayaknya, tapi lebih ke dulu kan saya kan angkatan 17 awal-awal itu kita pas masuk ke UIN sini itu diberikan 2 buku, yaitu Zaidun Najah namanya. Iya. Zaidun Najah itu ada yang kuning sama hijau. Soal IMCA yang dulu banget itu yang pernah saya kerjakan itu kayaknya rata-rata kebanyakan dari itu buku itu, dari Zaidun Najah. Di situ juga kan ada kasetnya. Di Zaidun Najah itu ada kasetnya juga. Itu istimewanya atau kaset dari Zaidun Najah itu hampir mirip sama soal yang di IMCA pada tahun tersebut. Kalau saat ini kan saya tanya ke adik-adik kelas saya yang bahasa Arab, itu bukunya sudah berbeda kayaknya. Ada bisa bahasa Arab Bainayadaik, bisa itu ada itu bahasa Arab Al-Arabiyah, atau mungkin kalau mau lebih spesifik lagi atau lebih kita mau mempelajari materinya dulu sebelum kita ke soal-soal IMCA itu, kita bisa mempelajari yang nahwu yang kecil-kecil, nahwu hadis kayak gitu, nahwu hadis atau yang jurumiyah atau imriti. Kalau belum bisa Arabnya itu ada terjemahannya, ada semua biasanya terjemahan imriti gitu, atau terjemahan ajurumiyah kayak gitu. Atau nahwu hadis yang paling dasar sih untuk pemula lah. Contoh orang atau maba-maba yang dulu belum pernah sama sekali membaca Arab itu mungkin dari nahwu hadis, atau dan yang untuk sorofnya itu diambil tasrifnya, atau bisa buku lagi Nadmul Maksud. Mungkin itu masih salah global, soalnya yang spesifik untuk IMCA itu belum ada kayaknya. Yang saya tahu sepengetahuan sedikit yang saya tahu. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngebahas soal buku atau rekomendasi bacaan buat menguasai TOEFL dan IMCA kan. Nah, kalau sekarang nih aku mau nanya dari segi perbedaan itu, ada nggak perbedaan yang signifikan terutama dari strukturnya gitu, atau sama aja atau gimana nih Mas? Dari Mas Man. Dari kayak misalnya dari reading atau listening atau gimana gitu, ada yang beda nggak atau sama aja semuanya sebenarnya? Sebenarnya ya itu tiga-tiganya beda sih. Mungkin kalau di TOEFL di listening itu mirip sama
reading mungkin dia di yang ketiga itu yang monolog. Jadi harus tahu apa namanya, oh ya kita juga harus tahu sedikit budaya orang-orang yang ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi nggak harus kita ngerti, kan kadang ada beberapa kosakata yang kita ngerti maksudnya tapi nggak ngerti artinya. Intinya kan itu, kita nggak harus bisa mengartikan, yang penting kita bisa menjawab ngerti maksudmu. Mungkin kalau untuk perbedaan strukturnya setiap itu emang beda. Jadi kayak listening kan ngetes pendengaran kita kan, pemahaman kita dalam mendengarkan orang ngomong. Kalau structure itu lebih ke grammar. Jadi bukan nggak perlu kosakata sih, perlu, cuman lebih ke dasar grammarnya dulu. Dari tahu dasar grammar, otomatis yang ngerti lah apa yang harus dijawab. Lalu kalau yang reading itu harus sedikit ngerti budaya. Kadang itu ada, kalau di reading itu bisa tentang sains, bisa membahas binatang, tentang apa, pernah itu saya ngerjain apa ya itu, tentang pokoknya kapal yang berlayar di Amerika. Itu kan budaya kan, kayak gitu. Oke, kalau misalnya dari Mas Denny gimana soal IMCA-nya? Soal IMCA dan TOEFL tadi signifikan perbedaan ya. Hanya perbedaannya tadi yang pertama istimewa. Tadi kan kalau di TOEFL itu pertama tadi jangan isi apa yang kamu dengar ya, karena istimewa itu ngebalikannya. Mungkin itu dan susunan bahasanya kayaknya agak berbeda juga. Kayak urutannya kan SPOK biasanya gitu kan. Kalau di Arab biasanya seringnya itu predikatnya dulu atau kata kerjanya dulu yang didahulukan. Rata-rata biasanya gitu. Kalau di istimewa mungkin atau di qiraah tadi bacaan itu biasanya kayak gitu. Itu mendahulukan kata kerja. Kayak ya malu awadifu filidaro kayak gitu kan. Ya malu itu kan ada kerja atau bekerja. Masa bekerja pegawai, kalau di Indonesia kan artinya kan pegawai bekerja di kantor. Tapi kan di bahasa Arab itu yang malu dulu atau bekerja dulu. Mungkin itu susunan kalimatnya. Nah, mungkin dari situ yang paling membedakan. Dan untuk yang di qiraah juga sama seperti tadi, harus tahu budaya Arab juga biasanya gitu kan. Biasanya ada kosakata, itu satu kosakata tapi bisa diartikan banyak ya gitu. Itu yang paling kita harus mengetahui apa kebiasaan orang sana atau adat istiadat orang sana kayak gitu. Seperti di sana kan panas rata-rata. Itu juga kita harus mengetahui apa aja yang harus diketahui dari mufradat gurun pasir kayak gitu. Adat istiadat dari Arab. Biasanya juga kalau ke IMCA itu lebih ke Indonesia sih kebanyakan. Biasanya kan kalau IMCA itu lebih ke selubel uwit ya. Ayahnya biasanya saya pernah baca itu ada itu kayak contohnya UIN Wonosobo itu memiliki beberapa fakultas kayak gitu. Biasanya ada soal kayak gitu juga. Itu kita juga harus tahu apa aja yang ada di UIN. Mungkin sekitar UIN atau Semarang juga pernah ada saya tinggal kayak gitu sih. Hampir sama, tapi kalau IMCA itu lebih ke banyaknya ke UIN sama yang enggak terlalu jauh dari sekitar Indonesia lah. Kayak enggak. Kalau yang untuk yang ke Arab itu kayak lebih sejarah. Mungkin ada TOEFL yang dari UIN UIN di Jakarta atau UIN Sunan Kalijaga itu sudah ada. Di UIN sini juga ada tapi baru sedikit mungkin. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh gimana sih perbedaan signifikannya. Nah, kalau misalnya nih udah ada orang yang belajar nih, kita dapat belajar nih. Cara kita biar ngukur progres kita udah sampai mana tuh gimana sih dari Mas dan dulu deh. Kalau mengukur progres mungkin kita tes. Nah, kita contoh pertama, kita harus belajar dulu. Belajar dulu contoh kan kita biasanya kalau IMCA atau bahasa Arab itu kan ada bab-babnya. Contoh kita awalan itu bab yang awal biasanya itu kalam kayak gitu atau kalimat-kalimat. Kita belajar ke itu dulu ke dasarannya atau ke nahwu dulu lah mungkin. Tadi kaidah-kaidah berbahasa Arab kita belajar itu dulu langsung kita latihannya itu latihan yang ada dalam buku tersebut atau kalau biasanya di jurusan saya sendiri kan ada latihan kayak gitu dari dosen dulu. Itu kita latihan yang sesuai dengan materi yang kita pelajari dulu atau sesuai bab dulu. Baru ketika kita sudah selesai atau sudah merasa kita sudah contoh KPM kita 70, kita merasa sudah bisa, kita lanjut ke bab berikutnya. Jangan langsung kita ngomong semuanya materi kita pelajari langsung kita soal semuanya yang membahas itu kita kerjakan dengan seperti itu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kalau mau tahu dan tidak cuma 1 atau 2 kali tes gitu. Nah, kalau kita mau
beberapa prioritas kita bisa. Itu mungkin kita pelajari per materi atau per babnya. Kayak per bab itu kan ada per bab VL, ada per bab namanya amil jawazim kayak gitu. Kita pelajari per bab dulu baru kita kerjakan pelatihan. Mungkin itu kalau mau bisanya itu cuma bukan sekali mengerjakan soal ringkat tadi. Oke. Kayak gitu. Dari Mas Fani itu gimana tuh? Ngerti progresnya gitu. Mungkin dari ketika udah belajar gitu ya, ketika denger lagu tahu maksudnya, nggak harus ngerti arti. Ketika kan dengerin lagu atau nonton film yang bahasa Inggris gitu, tahu maksudnya, nggak usah. Ya nggak harus, kalau terjemahkan berarti udah yang level tinggi kan, yang penting kan paham dulu. Ketika memang sudah tahu maksudnya, mungkin bisa kayak gitu kayak di bahasa Arab tadi, bisa latihan. Kalau di buku yang tadi tak sebut itu kan setengahnya itu latihan itu kalau nggak salah ada 8 atau 7 gitu latihannya. Di setiap latihan itu di situ juga ada kunci jawabannya. Oke. Kunci jawabannya juga ada penjelasannya. Jadi nggak cuma ngasih tahu jawabannya doang. Mungkin ketika emang udah senang dengerin lagu saya di buku situ, belajar coba ngerjain dulu semuanya nggak apa-apa, atau listingnya doang, atau structure doang, atau readingnya doang. Ketika sudah ngerjain bisa ngecek jawabannya benar apa enggak. Ketika salah, yang benar apa, penjelasannya apa, bisa jadi. Kan dari itu kita juga bisa ngerti Ya, gitu. Ada nilainya juga ada. Kalau TOEFL kan nilainya rentangnya 300 sampai 600 ya, 600-an ya. Ketika kamu salah semua udah dapat 300 kan. Itu jadi misalkan di situ ada tutor cara konversi nilainya benar sekian dapat sekian. Paling enggak kalau udah dapat 400 lah, 350 itu berarti udah mulai besar lah. Oke. Nah, terakhir nih, ada gak sih nasihat yang mau di sharing buat teman-teman yang masih belum lolos dari TOEFL INCA-nya dari Mas Fani dulu deh? Nasihat. Jadi mungkin pertama jangan takut. Kalau yang udah ngerjain terus nggak bisa, otomatis berarti udah tahu gambaran soalnya seperti apa. Kalau yang belum pernah tes TOEFL itu berarti jangan takut, jangan terpengaruhi sama yang nggak lulus. Jadi tetap terus belajar gitu, mungkin untuk memperbanyak kosakata. Kalau misalkan malas buka kamus gitu, mungkin bisa dari dengerin lagu tapi sambil lihat liriknya, terus habis itu pahamin artinya atau nonton film. Pertama nonton film yang bahasa Inggris gitu masih subtitle Indonesia, ketika rewatch pakai subtitle bahasa Inggris. Terus ya tetap belajar gitu. Lalu untuk starter bisa belajar ya dasarnya dulu. Sekarang juga di TikTok sering lewat kok kayak yang dasar-dasar bahasa Indonesia Sanser, kayak titik go to apa. Jadi kan tinggal mungkin tetap belajar. Sebenarnya TOEFL gak semenakutkan. Oke, dari TOEFL udah disampaikan gitu ya, jangan jangan takut, jangan cepat nyerah gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita belajar terus pasti nanti bisa. Kayak dari Mas Denny gimana tuh? Mungkin kalau IMCA sendiri itu juga, walaupun kita tahu banyak trik dan tipsnya ya, tapi kalau kita materinya itu belum tahu, mungkin itu juga bisa menjadi problem. Biasanya kan rata-rata tanyanya trik dan tipsnya apa. Jadi untuk yang pemula atau yang baru mau mencoba, contohnya ya dari lulusan SMA atau SMK gitu kan, biasanya belum pernah kalau sekali melihat itu Arab, mungkin bisa kalian tuh mencari soal-soal yang tidak dari Win tidak apa-apa, atau melihat soalnya dulu, tentu soalnya kayak apa, seperti itu langsung kita kerjakan sebisanya. Kalau nggak tahu, kalian tanyakan yang tahu. Pasti kan dalam satu kelas itu kan ada yang tahu pastilah, 1 atau 2 orang itu pasti ada yang tahu. Mungkin itu. Dan yang kedua, jangan takut juga atau jangan grogi melihat tulisan yang nggak ada harofannya. Ini nanti belajar apa? Tata basicnya takutnya itu ketulisan, baru buka soal kayak gini ya, itu sudah malah nggak kayak soal bahasa Cina, malah nggak bisa dibunyikan kan gitu kan. Tidak bisa dibunyikan ini gimana kayak gitu. Mungkin yang pertama kita sering-sering contoh minimal lah baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kan itu tulisan Arab, kita aslinya tulisan Arab dalam soal-soal Arab itu kan dari Al-Quran juga, itu ada lah beberapa kayak ilah kayak gitu kan. Kalau kita sering baca Al-Quran tersebut kan kita sering melihat tulisan Arab yang ada harokannya. Jadi ketika kita
nanti melihat tulisan yang di dalamnya itu sedikit-sedikit bisa membaca apa itu dibaca fathah, dibaca a, i, u nya itu kita bisa ingin itu. Ketinggalan dikit di mana mas? Untuk TOEFL sebenarnya materinya tuh materi SMA. Sebenarnya materi SMA, cuman lebih ke pengolahan kosakata di soalnya. Udah jadi sebenarnya udah susah. Udah itu gak susah, materi SMA. Nah, jadi mungkin itu ya kesimpulannya buat sobat TI yang mau belajar dan mau cepat lulus dari TOEFL MK juga kan. Nah, mungkin dari yang udah disampaikan sama Mas Andi sama Mas Dari itu juga bisa bermanfaat buat kita semua ya, dan bisa diterapin juga nanti kalau misalnya kalian lagi tes TOEFL MK, dan semoga kalian yang ngetes juga bisa dapat hasil yang baik. Oke. Nah, mungkin terima kasih Mas Dani udah nyempatin waktunya, dan Mas Fani juga udah nyempatin waktunya buat nge-share tips buat lulus dari TOEFL MK, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan aku Angga, mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.